Bagaimana kalau saat kita berbicara menjadi public speaker, tapi audiensnya lebih banyak ngomong ketimbang speakernya? Ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena sebagai seorang pembicara, speaker, itu juga harus punya kemampuan listening alias kemampuan mendengar dengan bisa menerapkan teknik menjadi moderator. Jangan sampai ketika kita berpikir bahwa saya, kamu adalah seorang pembicara, adalah seorang trainer, adalah seorang MC, maka harus ngomong terus, harus ngomong sendirian. Nggak peduli yang lain, nggak gitu. Sekarang zaman sudah berubah. Zaman dulu ya, memang kalau kita menjadi seorang public speaker itu adalah satu arah. Makanya seperti kayak orang pidato. Ini zaman dulu nih, ketika orang berbicara semangat, ngomongnya tinggi nadanya, berbicaranya langsung kepada orang banyak, kepada halayak ramai. Makanya muncullah tuh kalimat seperti saudara-saudara sekalian. Zaman dulu ya. Kepada Anda semua yang hadir di sini, zaman dulu. Tapi sekarang sudah lebih tenang. Orang lebih personal, orang lebih akrab, orang lebih hangat. Ketika berbicara, walaupun audiensnya banyak, yang nonton banyak, tapi tetap menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Jadi tetap ngomongnya kepada Anda, kepada kamu, kepada Bapak, kepada Ibu. Bukan lagi kepada kalian semua yang ada di sini, enggak. Supaya tersentuh hatinya. Dengan demikian, ketika kita berbicara, maka orang yang mendengar kita berbicara, karena bahasanya lebih tenang, lebih personal, itu seperti pingin ikutan ngobrol. Maka terjadilah sebuah interaksi yang baik antara pembicara dengan orang yang diajak bicara. Makanya kalau tiba-tiba kamu lagi ngomong, terus ada yang nyamber, ada yang nanya, ada yang pingin ikutan, ada yang ingin berkomentar, itu berarti kamu berhasil sebagai seorang public speaker. Karena bisa mendekatkan diri kepada audiens kamu. Ingat, kan saya selalu bilang bahwa seorang pembicara yang hebat adalah seorang pembicara yang bisa dekat dengan orang-orang yang diajak bicara, dengan audiensnya. Semakin dekat jaraknya, secara hati ya, bukan ngomongin deket-deketan, bukan. Secara hati, maka kita akan menjadi orang yang lebih ramah dan lebih nyaman untuk didengarkan. Sehingga apapun yang kamu katakan tuh sepertinya ingin dijawab secara tidak langsung. Itulah yang membuat kamu punya kemampuan menjadi seorang moderator. It's okay. Boleh buat orang lain tiba-tiba ikutan nanya, ikutan menjawab, diskusi, silahkan. Selama materi yang akan kamu sampaikan itu selesai dan juga bisa diterima dengan baik oleh audiens kamu. Jangan juga tiba-tiba materinya belum selesai, lalu ada diskusi, dilepas begitu aja, akhirnya jadi debat kusir lah, diskusi liar lah, yang nggak jelas dan akhirnya malah bikin cara kamu bicara berantakan, pesan yang ingin kamu sampaikan juga tidak menyampai kepada audiens kamu. Jadi jangan lupa, sempatkan diri untuk mengajak audiens berbicara. Lalu, dengar kata mereka. Ingat, sebagai seorang pembicara yang baik, harus juga menjadi pendengar yang baik. Ketika kita sedang melakukan teknik mendengar atau listening, ketika menjadi seorang pembicara, maka mendengarlah untuk mengerti. Bukan mendengar untuk menjawab. Nah, ini nanti akan saya share lebih dalam lagi di teknik question and answer. Bagaimana caranya bertanya, bagaimana caranya menjawab. Tapi intinya, ketika kamu menghadapi audiens yang banyak yang memang sedang ramai berdiskusi, ingin ngobrol, ingin berperan serta, ingin berinteraksi dengan pembicaranya, kasihlah kesempatan. Tanyalah mereka. Lalu bisalah menjadi moderator yang untuk melempar dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Bahkan kadang-kadang mereka itu lebih tahu apa sebenarnya yang jadi masalah untuk para audiens tersebut. Sehingga mereka bisa berdiskusi dan kamu sebagai orang yang punya ilmu di bidang itu, sebagai seorang yang memiliki kemampuan menjadi seorang moderator, bisa menengahi, bisa memasukkan teori-teori kamu dalam diskusi yang terjadi di antara mereka. So, intinya, apapun yang terjadi pada audiens kamu, ketika mereka ingin berdiskusi, ajaklah diskusi. Ketika mereka ingin bertanya, kasihlah kesempatan bertanya. Nggak harus di akhir bicara bertanyanya. Di depan juga boleh, di tengah juga boleh. Agar terjadi kedekatan. Kayak gini loh, kayak tiba-tiba kita lagi nongkrong, ngobrol, ada orang ngomong tiba-tiba, kenapa ya? Lalu terjadi diskusi lagi. Keluar dikit, boleh. Tapi karena kemampuan moderasi yang baik, lihat nih. Wah, udah mulai terlalu jauh. Tarik lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam diskusi kamu. Ngobrol lagi. Ada lagi yang tiba-tiba keluar. Oke, nggak apa-apa. Tarik lagi ke dalam.
nanti akan terjadi keseruan sehingga pada saat kamu menjadi seorang public speaker akan dikenang, akan diperhatikan, dan akan nyampe pesan yang diberikan. Ingat ya, seorang public speaker itu kadang-kadang ketika kita bicara, nggak mesti audiens mengerti semua materi yang kamu sampaikan. Nggak. Tapi pastikan audiens bisa merasakan apa yang kamu berikan. Ketika kita mengajar, mereka senang, ada rasanya. Ketika kita menjadi seorang MC, mereka bisa berinteraksi, ada rasanya. Ketika kita sedang menjadi seorang trainer, pengajar, moderator, apapun itu berbicara di depan umum, mereka merasakan apa yang ingin kita sampaikan. Karena segala sesuatu yang dirasakan akan lebih powerful terhadap perasaan seseorang. Jadilah seorang pembicara yang ketika bicara, apa yang disampaikan bisa dirasakan. Dengan kemampuan moderator, dengan kemampuan mendengar, tidak harus selalu jadi pembicara yang ngomong terus tanpa berhenti. Tapi ajaklah audiens kamu untuk berdiskusi. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.